di channel Rahel Jelita. Yuk guys, kita sama-sama belajar tentang perpajakan. Bisa dong sebelum kita lanjut video ini, mari kita like, komen, dan subscribe. Yuk, pertama-tama kita kenali apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan untuk membiayai belanja pemerintah, pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan lanjut ke dasar-dasar pajak. Nah, dasar-dasar pajak ada data APBN. APBN itu adalah uang kita maupun uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang terdapat di 2020 anjlok menjadi 1,699 triliun dan belanja negara menjadi 2,739 triliun. Belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Nah, buat kalian, yuk sama-sama bayar pajak. Yang kedua ada free rider. Nah, free rider ini kas negara, APBN, penyediaan fasilitas, uang pajak menjadi uang kas negara. Definisi pajak menurut Profesor Rohman Sumitro ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UUD dengan tiada pendapatan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membiayai dengan umum. Lanjut yuk ke unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak itu ada 4. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur undang-undang. Yang kedua, ada wajib pajak. Orang yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP. Yang ketiga ada objek pajak, adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Nah, yang terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak adalah pengenaan besar pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak atau objek yang menjadi tanggungannya. Nah, teman-teman, apa sih bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan? Nah, pajak itu manfaatnya tidak langsung bagi pembayar, dan retribusi manfaatnya langsung bagi pembayar, dan sumbangan manfaatnya langsung ke penerima sumbangan tersebut. Sekarang cari tahu yuk apa saja fungsi pajak. Yang pertama ada budget air, adalah pajak sebagai pemasukan negara. Yang kedua, reguler. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai alat untuk menjadi nilai total rupiah. Yang keempat, retribusi. Pajak sebagai perataan kesejahteraan sipil. Lalu, apa saja sih sifat pajak? Yang pertama, pajak subjektif. Pajak yang dilihat subjeknya. Yang kedua, ada pajak objektif. Pajak yang dilihat objeknya. Apa aja sih syarat pemungutan pajak? 1. Pungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum dan mengenakan pajak secara umum dan merata serta dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, harus berdasarkan pada undang-undang di Indonesia. Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu perekonomian dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat, harus efisien sesuai fungsi budget air. Kelima, pungutan pajak harus sederhana. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.